Kita kembali lagi ke alur cerita Aka Mega Kill episode ke-7. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke ceritanya. Cus ngeng. Di awal film kita diperlihatkan Najenda berada di kekaisaran untuk menghancurkan Naik Turret. Lalu Raja bertanya kepadanya, "Apakah yang kau inginkan setelah melakukan pengabdian kekaisaran?" Najenda menjawab, yaitu jatuh cinta. Singkat cerita, Esdet memerintahkan ketiga pengawalnya yaitu Liver, Nyau, dan Deidara untuk membasmi Naik Turret. Pada malam harinya, Tatsumi berbicara dengan Akame. "Hei Akame, kenapa kau bisa setenang itu setelah melihat temanmu mati?" Akame pun menjawab, "Mana mungkin aku bisa tenang dengan perasaan ini. Kehilangan teman yang dibunuh oleh polisi kekaisaran." Tatsumi pun menyesali perkataannya tersebut. "Maafkan aku Akame telah berkata seperti itu. Aku berjanji kepadamu, aku akan tetap hidup demi dirimu juga." Di pagi harinya, Tatsumi dan Akame berlatih pedang. "Ayolah Akame, berlatihlah dengan sungguh-sungguh, seperti pertarungan yang nyata." Akan tetapi, Bulat menonjok Tatsumi. "Kenapa kau menonjokku? Bukankah kau ingin pertempuran yang nyata? Kamu harus waspada di sekelilingmu. Kenapa kau bersemangat seperti itu?" "Aku ingin melindungi Akame." "Yos, baiklah. Sekarang kau berlatih denganku." Latihan mereka pun dimulai. Singkat cerita, ada seorang politikus yang menentang kekaisaran, sedang berjalan-jalan bersama pengawalnya. Akan tetapi, mereka dihadang oleh 3 pengawal Jenderal Esdet. Pertarungan mereka pun tidak terhindarkan. Mereka dihabisi oleh 3 pengawal Jenderal Esdet, tanpa ada yang tersisa. Setelah menghabisi mereka, 3 pengawal tersebut melemparkan brosur-brosur yang bernama Naik Turret. Di markas Naik Turret, bos memberitahukan ada kabar buruk bahwa Jenderal Esdet telah kembali ke kekaisaran. Maka dari itu, Leone, kau bertugas untuk mengawasinya. Dia adalah jenderal yang sangat sadis. Oke, baiklah. Terkait kemunculan Esdet, mereka telah membunuh politikus yang menentang kekaisaran, mengatasnamakan Naik Turret. Dengan kata lain, pasukan Jenderal Esdet menggunakan Teigu. Maka dari itu aku ingin mendengar pendapat kalian. Tatsumi langsung berucap, "Aku tidak terima nama Naik Turret diinjak-injak seperti itu." "Oke, baiklah. Kita putuskan menjadi 2 tim untuk menyerang kembali." Di tim pertama menjaga pejabat di sebuah pedesaan, yaitu Akame dan Labak. Di sebuah kapal pesiar, yaitu tim 2, beranggotakan Tatsumi dan Bulat. Ketika Tatsumi sedang mengagumi jirahnya Bulat, Bulat menceritakan masa lalunya. "Kenapa kekaisaran tidak menghargai kehebatanmu?" "Maafkan aku Bulat, aku pasti akan kembali ke kekaisaran." Setelah kembali ke kekaisaran, jenderal tersebut terasa diasingkan, yang membuatku sedih. Tak berselang lama, Tatsumi dan Bulat pun berpisah untuk mengawasi keadaan sekitar. Ketika Tatsumi di dalam kapal pesiar, dia mendengar seruling. Di tempat lain, Leone sedang mengawasi Jenderal Esdet. Dengan naluri binatangnya, dia menyadari bahwa jenderal itu sangatlah sadis, dan aku tidak mampu untuk melawannya. Di waktu yang sama, salah satu pengawal Jenderal Esdet memainkan seruling, yang membuat Tatsumi lemah. Ketika Tatsumi keluar kapal, dia bertemu dengan pengawal Jenderal Esdet yang bernama Deidara. Pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Setelah menerima serangan dari Deidara, Tatsumi terpental jauh. Lalu Deidara melancarkan serangan terakhir menggunakan Teigu Kapak 2 yang seperti bumerang. Melihat serangan tersebut, Tatsumi berniat menghampiri Deidara.
agar kapak tersebut mengenai dirinya sendiri. Akan tetapi, apa yang kau lakukan, Tatsumi? Sudah jelas musuh menantikan kedatanganmu untuk melancarkan serangan balasan. Tak berselang lama, Bulat pun berubah menggunakan teigunya dengan berkata, Tatsumi, lihatlah bagaimana caraku bertarung. Incresio. Lalu Bulat pun diserang oleh ketiga pengawal Jenderal SD. Bulat pun berhasil membunuh salah satu dari tiga pengawal tersebut. Akan tetapi, ada seseorang yang datang menghampiri Bulat, yaitu jenderal yang diceritakan kepada Tatsumi, yaitu Jenderal Liver. Dan cerita pun selesai.